Saudara, pelaksanaan pemilu 2024 tidak hanya pemilu presiden, tapi ada juga pemilu anggota legislatif. Nah, jika berbicara soal pemilu anggota legislatif, tentu akan berbicara kursi di DPR. Ini yang akan sama-sama kita bahas, bagaimana cara mengonversi perolehan suara masing-masing partai ke kursi DPR, termasuk siapa-siapa saja nantinya yang akan duduk di DPR dari calon anggota legislatif yang kemarin sudah Anda pilih, baik itu di tingkat pusat DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota, dan ada juga DPD. Hasil hitung cepat pemilu 2024 saudara, dari lembaga survei sudah keluar, tapi kita harus menunggu hasil resmi dari KPU yang paling lambat ditetapkan pada 20 Maret nanti. Nah, kita juga perlu tahu bagaimana hitung-hitungannya seperti yang sudah saya singgung tadi, hitung-hitungan kursi untuk partai yang lolos ambang batas parlemen atau parliamentary threshold. Kita ulas bersama Ketua KPU periode 2017-2022, Arief Budiman yang telah hadir di studio Kompas TV di Menara Kompas. Selamat pagi, Mas Arief. Pagi, Mas. Sehat ya? Semangat terus. Alhamdulillah. Oke, kita kalau ngobrolin soal pileg ini sepertinya memang ada kalau kita lihat ada matematika pemilunya ya. Kalau mengonversi suara perolehan suara partai menjadi kursi di DPR. Ada metode yang ada yang menyebutnya Sante-Lague, ada yang juga Sein-Lag gitu. Sein-Lag. Nah, ini mungkin banyak dari Anda semua pemirsa Kompas TV juga yang belum paham betul, termasuk saya juga belum terlalu paham nih Mas Arief. Metode Sein-Lag itu apa sih sebenarnya? Ya, rangkaiannya kan dimulai dari kemarin ya. Pemilih memberikan suaranya, atau kita sering menyebut pemungutan suara. Setelah itu tahap berikutnya adalah penghitungan suara. Nanti pada saat penghitungan suara, saya tidak tahu ya apakah sampai dengan hari ini masih ada yang terus berlanjut. Karena tadi malam saya pulang di tempat saya itu sekitar jam 12 hampir jam 1 itu juga masih terus melakukan penghitungan. Luar biasa. Nah, setelah penghitungan selesai, itu akan terlihat nanti perolehan suara yang mencoblos partai, perolehan suara yang mencoblos kandidat. Ya. Nah, setelah itu dilakukan rekapitulasi. Tahap pertama rekapitulasi dilakukan di tingkat kecamatan. Nah, setelah itu dilakukan di tingkat kabupaten. Nah, berhenti sampai di tingkat kabupaten, itu hasil penghitungannya, penetapan hasil rekapitulasinya berlaku untuk DPRD kabupaten. Maka dia akan dihitung dengan metode Sein-Lag tadi, untuk menentukan sebuah partai memperoleh kursi berapa. Nah, lalu dilanjutkan lagi rekap ke tingkat berikutnya, tingkat provinsi. Nah, di situ berhenti untuk perolehan suara DPRD provinsi. Nah, lalu dihitung. Kenapa berhenti di situ ya? Karena DPRD provinsi kan dapilnya bisa terdiri dari kabupaten kota atau gabungan kabupaten kota. Kalau DPRD kabupaten, kecamatan atau gabungan kecamatan. Nah, maka di situ nanti ada dua yang penghitungannya sebenarnya berakhir. DPRD provinsi dan DPD. Nah, lalu setelah itu dibawa ke tingkat nasional. Nah, di tingkat nasional akan direkap DPR RI. Nah, di situ nanti akan terlihat di masing-masing dapil. Karena perebutan kursi itu bukan berdasarkan wilayah administrasi, tapi berdasarkan daerah pemilihan. Dapil, ya. Nah, lalu bagaimana kita menentukan setiap partai dapat kursi berapa dan kursi itu untuk siapa? Untuk siapa? Nah, calegnya gitu ya? Ya. Nah, pertama kita tentukan dulu masing-masing peserta pemilu atau partai politik di dapil itu dapat suara berapa. Oke, ini ada simulasinya. Ya. Ini ada, sebutlah ada partai A, B, C, dan D di dapil X begitu ya. Ini kira-kira ditambahkan ini. Simulasi suara untuk kursi DPR RI dapil X. Gitu dapil X. Karena ini hanya berlaku dalam satu dapil. Satu dapil, oke. Misalnya partainya ada A, B, C, D. Partai A dapat 18.000, 9.000, 5.000, 3.500. Sebetulnya informasinya tambah satu lagi nih. Di dapil ini kursinya berapa? Taruhlah 5 misalnya. 5. Berarti nanti kita akan melakukan ranking. Nomor 1, urutan 1 sampai dengan urutan kelima. Gitu. Nah, tapi kalau 5 kayaknya kebanyakan. Mungkin 3 ya, 3. Ini ada N1, N2, N3 ini bilangan pembagi pemilih gitu ya. Kira-kira begitu. Ya.
anggaplah sebenarnya bukan pembagian perolehan suara. Perolehan suara, bilang bagi lah ya. Dibagi dengan angka ganjil. Angka ganjil, metode dibagi dengan angka 1, dibagi dengan angka 3, 3 dan 5. Dibagi dengan angka 5. Ya. Nah, jadi sebetulnya N1, 1, N2, N3 itu 5, betul. ya 1, 3, 5 gitu ya. 7, 9 dan seterusnya begitu ya, tergantung banyaknya. Nah, setelah dilakukan pembagian itu akan terlihat suara terbanyak ada di partai mana. Oke. 18.000 di antara seluruh angka ini paling besar 18.000. Ya. Maka kursi pertama diberikan kepada partai A. Ini dikalikan 1 dulu begitu ya? Dibagi 1. Dibagi 1 dulu. Jadi ya? perolehan suara ini Ya, dibagi 1. Dibagi 1. Hasilnya ketemu ini. angka ini. 18.000, 9.000, Kemudian 5.000, 3.400. dibagi dengan 3. 18.000 dibagi 3 ketemu 6.000. Ya. 9.000 dibagi 3 ketemu 3.000. 5.000 dibagi 3 ketemu 1.666 lah gitu ya. Ya. Tapi ini dibulatkan nanti ya. Ya, betul. 3.500 dibagi 3 ketemu ini. 1.166. Nah, kemudian kita masukkan lagi ke dalam tabel berikutnya dibagi 5. Dibagi 5. 18.000 dibagi 5 ketemu 3.600. 9.000 dibagi 5 1.800. 5.000 dibagi 5 1.000. 3.500 dibagi 5 700. Oke. Nah, di antara seluruh angka ini kita lihat angka terbesar di mana? 18.000. Oke. Maka kursi pertama diberikan kepada partai A. Oke. Sekarang kita lihat lagi angka terbesar kedua. Oke. Berarti di Di sini angka berapa? Di sini 9.000 ya. 9.000. 9.000. Nah, maka kursi kedua diberikan kepada partai B. Karena setelah dibagi 1, dibagi 3, nggak ada yang lebih besar. Lebih tetap besar, lebih tetap besar lebih ini. besar di sini. Maka tetap Oke. di partai B. Kemudian Yang setelah ketiga, 9.000, 6.000 berarti ya? 6.000. Oke. Nah, maka kursi ketiga diberikan kepada partai A. Oke, kursi ketiga partai A. Nah. Artinya partai A sudah punya 2 kursi Punya ya? 2 kursi partai A. Oke. Partai A kursi pertama dan kursi ketiga. Oke. Partai B kursi kedua. Kedua, oke. Nah, kalau tersedia kursi 5, maka kita lanjutkan lagi. Kita lanjutkan. Setelah 6.000 ada 5.000. 5.000 betul. Nah, maka partai C. Partai C. Untuk kursi keempat. 4. Nah, Oke. kursi kelima berarti Ini, 3.600. Partai A. Oke. Nah, berarti Kalau 5 kursi, kalau 5 kursi, sudah ya? partai A memperoleh kursi pertama, kursi ketiga, dan kursi kelima. kelima. Oke. Partai B memperoleh kursi kedua, partai C memperoleh 1 kursi keempat. Kursi keempat. Artinya secara keseluruhan Partai A akan memiliki 3 kursi. 3 kursi. Partai B memiliki 1 kursi. 1 kursi. Partai C 1 kursi. memiliki 1 kursi. Dan partai D tidak memperoleh kursi karena tidak memenuhi karena alokasi kursinya hanya 5. Iya, alokasi gitu. kursinya ada 5 di dapil tersebut. Begitu. Nah, setelah itu partai A misalnya mendapatkan 3 kursi. Ya. Pertanyaannya kursi itu Buat siapa? untuk siapa? Ya. Gitu ya, kursi itu untuk siapa? Oke. Nah, kita lihat karena pada saat pemungutan suara ada pemilih yang mencoblos partai sah. Ya, nah ini Ada benar. Ada yang partai, ada yang caleg. pemilih mencoblos calegnya saja sah. Gitu ya. Sah. Nah, di dalam formulir itu akan dihitung perolehan suara partai berapa, perolehan caleg nomor 1 berapa, caleg nomor 2 berapa, caleg nomor 3 dan seterusnya. Oke. 18.000 adalah penjumlahan perolehan suara yang dihitung dari partai dan perolehan suara yang dihitung dari caleg saja. Caleg saja. Nah, itu dijumlah menjadi perolehan suara partai gitu ya. Nah, siapa di antara misalnya di dalam dapil itu ada 10 kandidat. Oke. Siapa kandidat yang suaranya terbanyak pertama? Oke. Misalnya dia ada di nomor 3, ya berarti dia yang jadi. Yang dikasih kursi duluan. Yang dikasih kursi duluan. Tidak selalu nomor urut 1. Ya, jadi nomor urut itu tidak menentukan dia dikasih kursi duluan gitu ya, enggak ya? Sejak pemilu 2009, sejak ada putusan Mahkamah Konstitusi, maka penentuan caleg terpilih itu dibuat berdasarkan suara terbanyak. Oke. Nah, gitu. Jadi mau urutan paling buncit juga saudara, kalau memang dia punya suara terbanyak ya dia dapat kursi duluan gitu ya. Kira-kira begitu. Nah, setelah itu kalau memang mencoblos partai, ini alokasi suaranya akan kemana? Ke partai. Ke partai, tetap ke partai. Tetap ke partai. Nah, yang mencoblos kandidat itu
sebetulnya pada saat penghitungan kursi itu kan dijadikan satu, sehingga jumlah 18.000 untuk menentukan berapa kursi yang akan diperoleh partai tersebut. Artinya begini Mas Arief, kalau mencoblos caleg itu berarti alokasi suaranya ke partai dan ke caleg atau bagaimana? Enggak, hanya dihitung hanya satu. di partai ya? Ya. Oke. Ya, tapi nanti pada saat itu akan menentukan pada saat tahap kursi itu akan diberikan kepada siapa. Siapanya itu, Nah, oke. Nah. Bukan, kalau ini kan kursi itu diberikan kepada partai mana. Oke. Nah, baru kemudian kursi itu akan diberikan kepada siapa. Nah, jadi setelah dihitung kepada partai, baru kemudian dihitung lagi berdasarkan siapa yang memperoleh suara terbanyak. Oke, ini berlaku juga untuk anggota DPD atau tidak? Tidak, kalau ya? anggota DPD itu langsung ya? Siapa yang paling banyak begitu? Siapa yang paling banyak? 4 teratas. 4 teratas. Di dapil manapun ya? Di dapil manapun. Oke. Nah ini menariknya kalau memang kita bicaranya calon anggota legislatif dari partai politik, biasanya kan gontok-gontokannya justru bukan antar caleg dari partai lain, tapi justru juga dengan caleg sesama partai. Iya. Nah ini kalau memang ada, ya katakanlah sengketa suara begitu. Iya. Ini gimana menyelesaikannya? Nah, sengketa tentang hasil pemilu itu satu-satunya ruang itu hanya di Mahkamah Konstitusi. Oke. Beda dengan sengketa proses. Ya. Nah, kalau sengketa proses itu silakan di Bawaslu. Oke. Nah, ketika akan mengajukan sengketa ke Mahkamah Konstitusi, itu menurut ketentuannya harus ada persetujuan dari partai politik. Mau itu sengketa di internal, mau sengketa antar partai misalnya. Wah, ini Pak D misalkan partai D nggak terima. Oh, itu di sana itu TPS sana itu mestinya suara saya yang tinggi. Nah, ketika dia mau ngajukan, yang ngajukan bukan individu-individu caleg itu. Oke. Tapi yang ngajukan adalah partai politik. Partai politik. Jadi kalau memang gontong-gontongnya di antar caleg sesama partai, itu nanti diselesaikan di internal partai berarti ya? Kira-kira begitu? Atau tidak, tetap diajukan oleh partai politik ke Mahkamah Konstitusi? Oke. Hasil pemilu itu diselesaikan di Mahkamah Konstitusi. Nah, ini ada juga yang menarik begini, Mas Arief. Kalau kecuali kecuali saya tambahkan. Oke. Tapi ini teman-teman partai politik jangan kemudian ini gitu. Jangan baper ya. Nah, maksud saya gini, kecuali orang yang terpilih itu kemudian dinyatakan tidak memenuhi syarat. Oke. Jadi partai A dapat 3 kursi. Peraih suara terbanyak nomor urut 3. Ya. Ternyata nomor urut 3 tidak lagi memenuhi syarat. Oke. Jadi sebelum dilantik nih, sebelum dilantik karena sesuatu hal ya. Mohon maaf nih, misalnya meninggal dunia. Terus terlibat tindak pidana dan sudah inkrah. Nah, putusannya menjelang mau pelantikan ada putusan gitu. Tapi ini jangan dijadikan cara. Nah, itu akan diberikan kepada peraih suara terbanyak berikutnya. Nah, gitu. Itu kalau memang pun juga kalau memang sudah dilantik biasanya ada mekanisme pergantian antar waktu ya? Bisa. PAW itu ya? Ya. Tapi kalau sudah dilantik prosesnya agak panjang. Karena ada verifikasi, ada ini macam-macam. Oke. Nah, ini yang menarik dalam fenomena pemilu 2024 kali ini, saya menemukan beberapa kasus di lapangan. Ini ya iseng begitu ya, nanya dengan sesama warga gitu. Pilih siapa dan pilih siapa gitu di Pileg dan Pilpres. Ada yang memilih pasangan capres-cawapres dari usungan partai tertentu gitu. Ada tapi calegnya berbeda partai. Nah ini seperti cross gitu ya ininya pilihannya para pemilih ini. Ini sebenarnya punya keuntungan nggak sih kalau ini di luar metode untuk menghitung suara ke kursi DPR. Tapi seorang warga atau seorang pemilih yang melakukan seperti itu sebenarnya punya impact apa kepada partai politik dan juga calon anggota legislatif karena berbeda partai tapi capresnya siapa, calegnya dari partai yang berbeda begitu. Sorry. Jadi dia agak konkret aja supaya pemirsa juga agak lebih paham ya. Jadi dia berasal dari partai A. Misalnya ya. Tapi dia mendukung capres yang tidak diusung oleh partai B. Betul. Gitu. Ya, begitu kira-kira. Ya sebetulnya itu tidak mempengaruhi apapun, mempengaruhi perolehan suara apa segala macam ya. Tapi itu nanti pasti akan mempengaruhi konfigurasi peta politik ketika
pemerintahan ini Ya. sudah mulai berjalan, Ya. era yang baru, gitu ya. Anggota DPR-nya sudah dilantik tanggal 1 Oktober, presidennya sudah dilantik tanggal 20 Oktober. Ya. Nah biasanya pasca itu akan mempengaruhi karena dia Ya. mendukung anggota partai A, menjadi anggota dewan juga dari partai A, gitu ya. Jadi bukan tidak jadi, ini jadi juga ya. Ya. Kemudian dia mengusung partai B, ya itu, tapi itu pengamat politik dan ahli politik lebih bisa menjelaskan soal itu, Iya. gitu. Nah, Mas Arief, ini balik lagi ke konteks simulasi suara untuk kursi DPR RI, DPRD provinsi, kabupaten kota. Nah, kira-kira Nah, tapi ada satu syarat lagi, Ya, saya oke. agak kelupaan tadi. Oke. Kalau DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota tidak ada thresholdnya. Oh, kalau di pusat kan thresholdnya 4 ya. Khusus untuk DPR RI diberlakukan threshold 4%. 4%. Jadi siapapun partai politik yang berhasil memenuhi presentasi threshold sebesar 4%, Dia diikutkan itu dalam diikutkan dalam penghitungan untuk konversi suara ke kursi DPR. Tapi kalau di provinsi dan kabupaten kota Tidak ada itu threshold. tidak ada threshold. Jadi suara yang terbanyak saja yang dilihat. Ya, gitu ya. berapapun dihitung. Berapapun diikutkan akan dalam, diikutkan dalam rumus penghitungan gitu. Ya, ini saya juga agak bergeser ke metode para calon anggota legislatif dalam berkampanye. Ini memang banyak yang nempel juga ke kampanyenya ini kan ke capres cawapres gitu kira-kira. Kalau memang bicara soal perolehan kursi nantinya, ini bisakah nanti ada konfigurasi yang berbeda antara legislatif dan eksekutif, misalnya presidennya siapa, legislatifnya siapa. Jadi yang seperti dibahas tadi, ini pemenangnya partai bukan pengusung si presiden, wakil presiden, tapi presidennya bukan dari partai si pemenang pemilu ini. Iya, Itu bisa itu memungkinkan kan seperti sangat mungkin terjadi ya. Ya. Untuk data sementara ini. Oke, data Jadi, sementara. Jangan juga nanti kita Ya, ini kita masih menunggu penghitungan resmi dari KPU. Data dari sementara ya, Quick Count, berdasarkan informasi yang disediakan oleh hitung cepat Kompas TV ya. Peraih suara terbanyak untuk capres itu ada di koalisi partai ABCD, gitu ya. Tapi kan peraih suara tertinggi di legislatif itu partai yang berbeda. Oke. Gitu ya. Ya tentu itu nanti akan bisa menjadi menjadi cara strategi mereka sendiri-sendiri sebetulnya ya. Oke. Misalnya presidennya nanti bagaimana akan merespon karena peraih suara terbanyak parlemennya bukan koalisi kita. Oke. Apakah mereka nanti akan membangun koalisi atau bagaimana? Begitu juga partai politik yang memenangkan suara terbanyak pemilu legislatif. Ya. Dia akan berposisi seperti yang lalu lah. Ada koalisi dan ada oposisi. Atau mereka juga akan mengambil posisi, ya sudahlah kita akan sama-sama menjadi satu misalnya gitu. Ya. Nah itu pasti nanti akan mempengaruhi konfigurasi itu. Kan kita belum tahu hasil finalnya nanti gitu ya. Apalagi sekarang berdasarkan hasil hitung cepat saja, ini penghitungan suara untuk partai politik sepertinya belum mencapai 50% ya, total suara yang masuk. Karena memang banyak ya partai politik sekarang ada 28. Termasuk di sistem sirekapnya KPU sampai dengan tadi pagi saya lihat baru masuk 39,33. Nah, berdasarkan pengalaman Anda sebagai ketua KPU pada periode sebelumnya, yang membuat penghitungan suara untuk partai politik ini agak lamban begitu, agak lama dibandingkan dengan ini kendalanya apa saja. Tapi jangan dijawab dulu Mas Arief. Ini setelah jeda akan kita bahas di laporan khusus Pemilu 2024. Tetaplah bersama kami. Ya, saudara, tadi adalah bagaimana proses rekapitulasi suara mulai dari tingkat TPS, daerah setempat hingga KPU nasional. Nah, kita juga akan bicarakan apakah ada potensi kecurangan pada saat proses panjang tersebut dalam proses penghitungan suara, lalu suara ini dibawa dari berbagai tempat begitu ya, mulai dari tingkat TPS, lalu ke tingkat kecamatan, kabupaten kota hingga ke tingkat nasional. Dan bagaimana sebenarnya agar antisipasi
jika memang ada potensi kecurangan ini tidak terjadi. Kita akan perbincangkan kembali bersama Ketua Komisi Pemilihan Umum periode 2017-2022 Mas Arief Budiman. Tapi Mas Arief, tadi saya sebelum jeda sempat bertanya untuk rekapitulasi suara partai politik. Ini cenderung lebih lama dari Pilpres karena memang banyak partainya. Kendala-kendalanya itu ada di mana sih sebenarnya kalau ini karena berjalannya lebih lambat begitu? Pertama, kalau pemilu presiden dan wakil presiden kan peserta pemilunya hanya 3. Ya. Maka kalau membuat salinan itu juga hanya 3. Oke. Satu. Kedua, formulirnya juga lebih simpel. Ya. Catatan tentang hasil di formulir C itu kalau nggak salah hanya ada 3 halaman. Nah, beda dengan pileg. Pileg itu kalau nasional itu 18 partai politik. Ditambah dengan kalau teman-teman yang ada di Aceh itu 6 partai politik. Aceh. Jadi totalnya 24. Jadi kemungkinan kalau teman-teman yang di Aceh lebih banyak lagi hitungnya ya. Peserta pemilunya banyak, kemudian membuat salinannya banyak. Walaupun di dalam regulasinya KPU juga memberikan anggaran untuk penggandaan salinan. Cuma di beberapa tempat saya lihat mesin untuk penggandaannya nggak ada. Ya mungkin KPU juga sudah membuat alternatifnya sih kalau nggak bisa ada mesin penggandaan. Jadi isiannya itu reportnya kalau nggak salah bisa sampai 20 halaman. Wah, banyak sekali. Nah itu bisa dibayangkan, nulisnya banyak sekali, ngitungnya juga banyak sekali. Caleg-calegnya juga banyak. Caleg-calegnya banyak. Memang ini lebih rumit. Itu makanya pemilu di Indonesia selain disebut the biggest one day election in the world, dia juga the most complex. The most complex election. Iya, itu rumit. Banyak anunya. Nah, jadi memang prosesnya panjang. Tapi ya saya ingin berpesan lah ya kepada teman-teman penyelenggara pemilu karena ini bekerjanya overtime. Ekstra ya. Jadi harus betul-betul mengatur jadwal kerja, jadwal istirahat, jadwal kerja. Kalau tidak nanti akan mempengaruhi kesehatan teman-teman penyelenggara. Ini juga nanti akan dibahas di paruh lain di laporan khusus kita kali ini bagaimana menjaga kesehatan para petugas demokrasi ini, ujung tombak terdepan petugas demokrasi. Nah, tapi ngomong-ngomong soal tadi penghitungan yang lama dan rumit begitu ya untuk proses pemilu legislatif, belum lagi nanti ada keberatan dari para saksi dari partai politik. Nah ini bagaimana prosesnya kalau ada keberatan begitu? Nah, pertama tentu kepada penyelenggara pemilu, kalau hari ini memang sudah masuk dalam tahap rekapitulasi, ataupun kemarin teman-teman yang masih menyelesaikan penghitungan, gitu ya, hati-hati dengan dokumen. Ya, jadi dokumen itu harus betul-betul diisi dengan jelas, terang, gitu ya, tidak salah. Kalau memang ada kesalahan, revisinya atau editingnya harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jangan asal dihapus, diganti gitu ya. Nanti malah ada tudingan macam-macam. Kedua, kepada peserta pemilu. Peserta pemilu di setiap tingkatan pada saat penghitungan maupun pada saat rekapitulasi memiliki hak untuk menyampaikan pandangannya, catatannya, termasuk memperoleh salinan berita acaranya. Jadi kalau memang nanti ada keberatan, masukan saya ya, selesaikan di tingkatnya masing-masing. Di TPS begitu ya? Kalau ada keberatan di TPS, selesaikan di TPS. Kalau ada keberatan di tingkat kecamatan, selesaikan di kecamatan. Jangan sampai begini, diem saja. Nanti sudah di tingkat nasional. Tingkat nasional. Terus diajukan keberatan, saya keberatan di kecamatan ini begini-begini loh. Kenapa nggak diselesaikan pada waktu itu? Gitu. Kecuali memang proses penyelesaian di tingkat itu tidak selesai. Nah kalau tidak selesai, peserta pemilu melalui saksinya, ya, jadi hanya saksinya yang diperbolehkan nanti ya, itu bisa menuliskan di formulir, namanya itu formulir catatan kejadian khusus, formulir keberatan, apa itu, dia bisa tuliskan di situ apa keberatannya yang masih belum bisa diselesaikan. Tapi kalau sudah selesai di situ ya sudah, nggak usah
membuat catatan. Nah ini kebanyakan kan juga kalau kita berkaca pada pemilu sebelumnya, ini Mas Arief juga masih ada di KPU pada saat itu ya. Saya lihat juga kerja KPU juga sangat berat ketika ada saksi dari partai politik atau perwakilan dari partai politik tiba-tiba itu tadi protes setelah suaranya sudah ada direkap di tingkat nasional. Padahal permasalahannya ada di TPS bahkan waktu itu. Iya. Nah ini yang membuat proses-proses panjang pemilu juga menjadi bertambah panjang. Ini kalau memang itu bisa mengulur tahapan pemilu nggak Mas kira-kira tapi? Kalau seperti itu prosesnya terlalu panjang. Mudah-mudahan tidak ya. Karena pengalaman kami menyelenggarakan pemilu, ketika sudah tiba waktunya, itu semua bisa diselesaikan sesuai dengan tahapannya. Ya. Pengalaman yang tidak bagus sebetulnya, itu terjadi di pemilu 99. Oke. Ketika peserta pemilunya kalau saya nggak salah ingat 48 partai politik. Banyak sekali pada saat itu. Dan penyelenggara pemilunya saat itu adalah gabungan perwakilan dari pemerintah dan perwakilan dari partai politik peserta pemilu. Betul. Dan ketika pemilunya sudah selesai, sudah tuntas, itu ada yang nggak mau tanda tangan penetapan hasil pemilunya. Ya, berita acaranya. Ya, jadi saya ingat waktu itu karena presiden waktu itu masih diberi kewenangan penanggung jawab penyelenggaraan pemilu, almarhum Presiden Habibie, kemudian mengambil alih dan dia menetapkan hasil pemilu. Itu ya sepanjang itu dan prosesnya kalau kita lihat historinya pemilu kita dari pasca reformasi sampai sekarang sudah bisa dinikmati oleh baik penyelenggara maupun peserta dan juga pemilih. Ini prosesnya panjang kira-kira gitu. Nah kalau ngomongin soal protes ataupun keberatan gitu dari saksi-saksi. Ini juga kita bicara soal potensi kecurangan. Biasanya saksi-saksi juga akan melaporkan, wah di sini terjadi kecurangan ini, kecurangan itu. Kalau dalam konteks tahapan pembawa surat suara atau penghitungan surat suara dari mulai tingkat TPS, kecamatan, kabupaten kota, mungkin juga ada provinsi lalu ke nasional. Ini potensi kecurangannya kalau dalam taraf penyelenggara pemilu dalam hal ini petugas-petugas yang ada di lapangan saat membawa suara di mana potensi kecurangan terjadi sebenarnya? Biasanya laporan ini ya, laporan kecurangan itu memang lebih banyak di TPS. Karena pada proses rekapitulasi kecamatan dan seterusnya. Itu biasanya tidak banyak sih laporan itu. Berarti paling banyak di TPS. Bukan berarti tidak ada ya. Okay. Tapi ada juga, tapi tidak banyak. Ya laporannya sih macam-macam. Biasanya dokumennya hilang. Tapi kita kan tidak tahu hilang itu apakah masuk dalam kategori curang apa tidak. Ada yang melakukan upaya merubah isi dokumen misalnya. Tapi ketika sampai di tingkat nasional, semua itu sudah kita bersihkan, sudah kita pastikan tidak ada lagi persoalan. Gitu. Nah kalau masih ada persoalan, biasanya kita minta selesaikan di tingkat di mana persoalan itu terjadi. Kalau terjadi di kabupaten ya KPU kabupaten kita minta, di provinsi ya KPU provinsi kita minta. Gitu. Nah kalau masih juga peserta pemilu tidak puas dengan penyelesaian yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, maka ruang yang disediakan menurut undang-undang terhadap hasil pemilu adalah Mahkamah Konstitusi. Nah ini juga yang saya ingin mengingatkan ya kepada peserta pemilu, kepada para pemilih, para pendukung gitu ya. Seluruh problem penyelenggaraan pemilu, apakah itu problem administrasi, problem teknis maupun substansi, termasuk hasil pemilu, sudah disediakan ruang-ruang untuk menyelesaikan problemnya. Di Bawaslu ada. Kalau Anda protes atau keberatan terhadap prosesnya. Kalau masih belum bisa terima, bisa di pengadilan. Kalau tentang hasil, selesaikan di tingkatnya masing-masing. Kalau masih belum puas, bawa ke Mahkamah Konstitusi. Jangan selesaikan di luar ruangan. Jangan selesaikan di jalanan. Demo segala macam itu ya itu boleh lah ya sebenarnya untuk menyuarakan aspirasi dan
bentuk protes. Tapi ya kalau demo itu dipaksa untuk merubah hasil pemilu ya nggak akan mungkin karena ada tempatnya. Iya, karena demo itu tidak menjadi bagian yang dijadikan alat untuk bisa merubah. Ya. Nah, terakhir Mas Arief, ini untuk mengedukasi juga para anggota KPPS yang sekarang sedang mengawal penghitungan suara dan juga proses perjalanan kotak suara jika sudah direkap, sudah dihitung di tingkat TPS ke tingkat yang lebih tinggi, kecamatan, kabupaten kota, provinsi, dan akhirnya ke pusat. Edukasi apa yang bisa diberikan kepada mereka yang saat ini bertugas di garis paling depan menjaga suara? Saya seringkali mengatakan begini, kalau kita harus berterima kasih, terima kasih paling besar itu harusnya kita sampaikan kepada teman-teman KPPS. Ya, bahkan saya tadi malam pulang kerja tengah malam masih lihat mereka masih bekerja. Luar biasa. Karena puncak penetapan hasil pemilu itu sebetulnya semua berawal dari apa yang dikerjakan oleh teman-teman KPPS. Ya. Nah, teman-teman KPPS, PPS, PPK, KPU Kabupaten, Provinsi, ya, termasuk teman-teman saya di KPU RI, dokumen, sertifikat, formulir, itu adalah bagian dari pertanggungjawaban kita terhadap proses penyelenggaraan pemilu. Jadi itu harus disimpan dengan baik. Kalau ada keberatan, kalau ada sengketa, maka dokumen inilah bukti dari pertanggungjawaban kerja kita. Kalau Anda tidak mampu membuktikan pekerjaan Anda telah berjalan dengan baik, ya tentu orang bisa tidak percaya terhadap proses penyelenggaraannya. Nah, catatan lain ya, mudah-mudahan ya kepercayaan publik tetap bisa dijaga. Ya. Karena hal penting dalam proses penyelenggaraan pemilu adalah menjaga kepercayaan publik. Ya. Gitu. Dan kalau saya lihat, saya juga nyoblos begitu ya di TPS tempat saya memilih. Sepertinya antusiasme publik dalam pemilu kali ini juga tinggi dan harapannya tentu saja partisipasinya akan meningkat. Saya melihat semua penuh TPS, baik di media sosial, saya pantau di media sosial, lalu di media massa. Ini penuh, ini satu hal positif sebenarnya yang bisa kita ambil. Dan mudah-mudahan trennya terus membaik ya. Karena pemilu 2014, pemilu 2019, maupun pilkada-pilkada sejak 2015 itu, tingkat partisipasinya terus naik. Nah mudah-mudahan 2024 dan nanti pilkada pada bulan November, itu partisipasinya juga tinggi. Yang harus diapresiasi sekali lagi seperti yang Mas Arief katakan adalah semua anggota KPPS yang saat ini menjadi ujung tombak terdepan untuk menjaga suara, menjaga amanat dari pemilih siapa yang nantinya akan menjadi pemimpin dan juga wakil rakyat di Indonesia pasca pemilu 2024 nanti. Dan juga terima kasih juga kepada Anda semua yang sudah menyalurkan hak suaranya, sudah berpartisipasi, sepertinya juga partisipasinya sangat luar biasa pada pemilu 2024 kali ini. Kita apresiasi juga untuk hal itu. Terima kasih sekali lagi Ketua KPU Republik Indonesia periode 2017-2022, Mas Arief Budiman, sudah memberikan perspektif dan informasi dan juga pengetahuan soal konversi suara, baik juga konversi suara dari suara partai politik menjadi kursi, dan juga termasuk tadi kita berbicara soal bagaimana potensi kecurangan-kecurangan jika memang ada pada saat mengawal penghitungan suara di pemilu 2024.